Coba lo bayangin, lu lagi enak-enak nongkrong di kafe paling rame di kota. Besokannya, tiba-tiba kafenya pindah 50 km. Gak logis kan? Tapi, di Sumatera zaman dulu, ada kota-kota kuno yang kayaknya dipaksa pindah tempatnya, gara-gara sesuatu yang gak kelihatan. Bukan gempa, bukan perang, tapi gara-gara arus air. Arus air ini punya rahasia jalur kapal kuno yang bikin peradaban Megah itu harus geser pelan-pelan, meninggalkan jejak kekayaan yang hilang di tengah hutan bakau dan lumpur. Kita bicara soal nama besar yang selalu disebut di buku sejarah Indonesia, entah itu di Palembang atau Jambi. Sriwijaya, kerajaan maritim yang legendaris, disebut sebagai penguasa lautan di Asia Tenggara selama hampir 700 tahun, dari abad ke-7 sampai ke-13. Kebayang gak sih? 7 abad, lama banget. Mereka menguasai Selat Malaka, jalur sutra maritim yang paling vital di dunia. Semua kapal dagang dari Tiongkok yang mau ke India atau Timur Tengah, atau sebaliknya, wajib mampir ke Sriwijaya. Ini kayak kalau sekarang, semua trafik internet dunia harus lewat satu server di Indonesia. Otomatis, Sriwijaya kaya raya gila-gilaan. Tapi, di balik kemegahan itu, ada misteri besar yang bikin arkeolog dan sejarawan pusing. Kenapa kota pusat Sriwijaya itu kayaknya geser-geser? Kenapa situs-situs pentingnya, penemuan artefaknya, sebarannya nggak fokus di satu titik saja selama 700 tahun itu? Kadang Palembang disebut, kadang Jambi muncul. Dan yang paling aneh, sisa-sisa pelabuhan kuno yang super sibuk itu, sekarang banyak yang posisinya jauh di dalam, terdampar di tengah rawa atau di pinggiran sungai yang sekarang sudah dangkal. Harusnya, pelabuhan dagang itu ada di mulut sungai, di tempat yang paling enak buat kapal besar berlabuh. Tapi kenyataannya, banyak yang seperti tercebur ke dalam daratan. Ini bukan cuma cerita soal raja yang beralih tempat karena bosan atau karena urusan politik internal. Ini cerita soal bagaimana alam dengan kekuatannya yang diam dan konsisten bisa menghancurkan sebuah kerajaan maritim tanpa perlu mengirim satupun pasukan. Kita bicara soal fenomena alam yang sangat mendasar, geografi, sedimentasi, dan arus air. Sriwijaya adalah kasus paling jelas soal perang abadi antara manusia dan alam. Mereka membangun peradaban di atas sungai dan di pinggir laut. Mereka mengandalkan air sebagai nyawa, tapi air jugalah yang perlahan-lahan mencekik mereka. Air membawa rezeki, tapi air juga membawa lumpur. Lumpur yang dibawa sungai-sungai besar seperti Musi dan Batanghari ini selama ratusan tahun terus-menerus menumpuk di muara. Tumpukan lumpur ini, atau yang kita sebut sedimentasi, adalah si pembunuh berdarah dingin yang kerjanya sangat lambat, tapi pasti. Inilah misteri terbesar di Sumatera. Bagaimana lumpur yang cuma butiran-butiran kecil punya kekuatan untuk memaksa sebuah kota metropolis kuno untuk mengangkut barangnya dan mencari muara yang baru. Mari kita zoom in ke muara Sungai Musi, tempat Palembang sekarang berdiri, atau ke Sungai Batanghari di Jambi. Coba bayangin, lo adalah kapten kapal dagang dari Tiongkok di abad ke-8. Kapal lo gede, berat, isinya keramik, sutra, dan emas. Lo harus masuk ke pelabuhan Sriwijaya buat tukar barang. Pelabuhan terbaik adalah yang punya air dalam, terlindung dari ombak besar, dan punya akses cepat ke laut. Muara sungai adalah jackpot lokasi. Tapi, sungai itu punya sifat unik yang sering kita lupakan. Sungai itu gak cuma mengalirkan air dari hulu ke hilir. Dia juga mengangkut material padat, tanah, pasir, dan lumpur. Material ini adalah hasil erosi dari pegunungan di Bukit Barisan. Setiap hari, setiap jam, terutama saat musim hujan deras, jutaan ton material ini diangkut oleh sungai dan diendapkan persis di tempat sungai itu bertemu dengan laut. Fenomena ini namanya sedimentasi, dan tumpukan endapan inilah yang membentuk delta sungai. Kalau dulu, kapal dagang besar bisa berlabuh dekat pasar utama, 100 tahun kemudian,
Kapal yang sama itu harus berhenti di tempat yang lebih jauh karena airnya sudah dangkal. 50 tahun kemudian, mereka harus pindah lagi. Nah, di sini letak strategi pindah pura-pura ala Sriwijaya. Pindahnya itu adalah migrasi ekonomi yang terjadi selama beberapa generasi. Ketika pelabuhan A mulai mendangkal, para pedagang dan penguasa pelabuhan mulai membangun dermaga dan fasilitas baru di lokasi B, yang letaknya mungkin beberapa kilometer ke hilir, di lokasi muara yang baru terbentuk, atau bahkan pindah ke cabang sungai lain yang masih dalam. Ini adalah usaha putus asa untuk mengalahkan lumpur yang tak pernah tidur. Sekarang, kita harus zoom out dari sungai dan lihat ke lautan lepas, ke Selat Malaka. Sungai memang penting, tapi Selat Malaka adalah urat nadi perdagangan dunia. Di sini, kita ketemu dengan arus tak terlihat yang kedua, yang skalanya jauh lebih besar. Arus monsun dan tides. Kenapa sih kapal-kapal dagang Tiongkok dan India harus lewat Sriwijaya? Selain karena mereka dipaksa bayar pajak, alasannya sangat fundamental, navigasi. Di masa lalu, kapal tidak punya mesin. Mereka sangat bergantung pada angin dan arus laut. Selat Malaka ini adalah koridor yang sangat sempit untuk memanfaatkan angin dan arus ini secara maksimal. Ini adalah jalur kapal kuno yang dirahasiakan. Kapal-kapal besar itu harus masuk ke pelabuhan Sumatera pada waktu yang tepat, di musim yang tepat, memanfaatkan arus yang mendorong mereka masuk ke sungai. Jika muara sungai dangkal, kapal-kapal ini nggak cuma berisiko kandas, tapi juga kehilangan momentum dari dorongan arus monsun. Mereka terpaksa menunggu di laut atau mencari muara lain. Proses transshipment ini adalah biaya mematikan bagi Sriwijaya. Pertama, biaya waktu dan tenaga kerja. Memindahkan barang dari kapal ke kapal kecil butuh waktu lama dan banyak pekerja. Kedua, biaya resiko. Proses transfer di tengah laut sangat beresiko. Barang bisa jatuh ke air, rusak karena cuaca, atau bahkan dicuri. Pedagang yang cerdas pasti akan mencari alternatif. Kalau pelabuhan di Palembang sudah terlalu mahal dan berisiko karena lumpur, mereka akan mencari pelabuhan lain. Dan inilah yang membuat kota-kota pesisir lain di Sumatera atau di Semenanjung Melayu, seperti Kedah, mulai naik daun. Kedah misalnya, menawarkan muara yang lebih stabil dan jarang bermasalah dengan sedimentasi secepat Musi atau Batanghari. Bukti paling nyata adalah penemuan arkeologi. Di beberapa lokasi di Jambi dan Palembang, para peneliti menemukan sisa-sisa perahu kuno, jangkar, dan yang paling penting, tumpukan keramik, koin Tiongkok, dan manik-manik India. Tapi, lokasi penemuan ini seringkali jauh dari garis pantai atau alur sungai utama yang ada sekarang. Bayangkan, lo menemukan piring keramik Tiongkok dinasti Tang yang usianya 1000 tahun terpendam di bawah kebun karet, padahal lo lagi ada 20 km dari laut. Logikanya, piring keramik itu adalah sisa barang dagangan yang jatuh atau sengaja dibuang di dekat dermaga atau pasar. Kalau keramik itu ditemukan 20 km di pedalaman, itu artinya 1000 tahun yang lalu, garis pantai atau muara pelabuhan itu ada persis di tempat lo berdiri sekarang. Misteri kota kuno Sumatera yang dipaksa pindah ini adalah pengingat bahwa di bawah narasi sejarah yang penuh perang dan politik, ada kekuatan alam yang lebih besar yang memegang kendali penuh. Mereka menguasai jalur kapal kuno, dan mereka juga yang menutup jalur itu. Gimana menurut lo? Apakah menurut lo ada faktor lain selain lumpur yang bikin kerajaan sebesar Sriwijaya harus geser? Coba spill argumen lo di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau lo suka dengan pembahasan yang mind-blowing kayak gini. Dan subscribe ke Tahu Gak Sih Lu, biar lo gak ketinggalan rahasia sejarah dan fenomena alam lain yang belum pernah lo tahu. Sampai ketemu di video berikutnya.